Oke, selamat pagi teman-teman semua, saudara-saudara semua. Shalom. Kurang kenceng baru ini kayak. Shalom. Oke, gitu dong. Nah, hari ini kita masih dalam khotbah eksposisi, tetaplah berdoa. Khotbah eksposisi kita hari ini kita akan masuk di dalam satu topik bahasan baru. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang satu topik ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya, yang dikatakan biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah bukan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, hari ini, pagi hari ini saya mau bahas satu topik yang buat saya pribadi sebenarnya ini susah banget. Karena ketika saya merenungkan topik ini, ketika saya mempelajari topik ini dan ketika saya menyelami lebih dalam topik ini, ternyata saya yang harus bertobat lebih dulu, teman-teman. Karena gak disadari, ternyata sebenarnya saya pun gak layak loh untuk bicara tentang hal ini. Karena topik hari ini saya pun masih mengalami. Dan bahkan ketika saya berdiri di tempat ini pun, saya masih tetap harus bertobat terus. Nah, topik hari ini adalah ketika Yesus ada di kayu salib, dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Yuk kita ucapkan bersama-sama, Bapa, ampunilah mereka. Ini diambil dari Lukas 23 ayat 34 saya akan bacakan untuk saudara. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ada doa dan bahkan banyak doa sebenarnya yang gampang banget untuk diucapkan. Gitu kan? Kita sebagai orang percaya kita pasti berdoa dong. Gitu ya. Nah, banyak doa yang kita gampang banget untuk diucapkan. Bahkan banyak doa-doa yang udah jadi hafalan kita. Saudara kalau makan, saya rasa doanya hafal pasti kan? Gitu kan? Di luar kepala hafal. Gitu. Nah, ada banyak juga doa yang gampang banget. Kalau kita ngomong Tuhan berkati saya Tuhan. Gitu kan? Atau Tuhan help me Tuhan tolong aku Tuhan. Atau bahkan Tuhan sembuhkan saya. Itu adalah doa yang sering kali kita ucapkan. Gitu kan? Tapi ada doa yang susah. Dan bahkan mungkin hampir mustahil keluar dari mulut orang berdosa seperti kita. Yaitu apa? Bapa, ampunilah mereka. Nah, Yesus mengucapkan perkataan ini, ya waktu di atas kayu salib, Yesus mengucapkan perkataan ini bukan karena orang-orang yang di sekitar Yesus itu nggak bersalah. Semuanya bersalah, kita tahu. Bukan karena mereka juga minta maaf ke Yesus, gitu kan? Kalau mereka minta maaf mungkin gampang. Ya Bapak ampuni mereka, gitu kan? Karena mereka minta maaf. Nggak ada yang minta maaf. Bahkan bukan karena mereka berhenti menyakiti Yesus. Mereka tetap menyakiti Yesus, tapi Bapa ampunilah mereka yang membuat kalimat ini begitu mengejutkan dan luar biasa. Ternyata itu bukan isi doanya. Sekali lagi bukan isi doanya, tapi waktu doa itu diucapkan. Sekali lagi bukan isi doanya, ya, tapi waktu doa itu diucapkan. Ingat waktu doa ini diucapkan, Yesus belum turun dari salib, saudara-saudara. Yesus masih di atas kayu salib, dia belum turun dari salib, mahkota duri masih menancap di atas kepalanya. Yesus mengucapkan, Bapa, ampunilah mereka. Yesus mengucapkan doa ini ketika paku masih menembus tangannya. Kesakitan luar biasa ketika darah masih mengalir dan ketika orang-orang masih mengeceknya. Di tengah rasa sakit itu, Yesus berdoa, bukan untuk dirinya sendiri. Tapi dia berdoa untuk mereka semua yang sedang menyakitinya. Dan bahkan
yang sedang mau membunuhnya. Dunia berkata, balaskah orang yang melukai kamu? Balas orang yang melukai kamu. Tapi Injil berkata, doakanlah orang yang sedang melukai kamu. So bayangkan misalnya gini deh. Di kantor nih, gitu ya. Di kantor. Atau di gereja lah, di dalam pelayanan. Tiba-tiba ada teman kita yang ngefitnah kita. Ngefitnah kita. Kita nggak melakukan hal itu, tapi dia katakan kita melakukan hal itu. Terus membuat nama baik kita nih hancur. Ya. Nama baik kita hancur. Terus gara-gara fitnahan itu teman-teman kita mulai menjauh gitu kan. Terus yang lebih gawat lagi, orang itu gak pernah minta maaf. Gak pernah minta maaf. Mungkin sadar juga enggak gitu ya. Gak pernah minta maaf. Terus kalau suatu hari si orang itu datang ke kita, ya, dan ternyata orang itu ada kesusahan minta bantuan sama kita, kira-kira apa reaksi pertama kita? Cih, katanya gitu. Tapi bagus, itu reaksi spontan yang memang seperti itu. Jujur. Ada yang ngomong gini, rasain lu, gitu kan. Ada yang ngomong, mampus lu, gitu kan. Itu tadi reaksi spontan. Tapi, kalau boleh jujur, itulah hati kita. Itulah hati kita. Kita mungkin gak membalas dengan tangan kita. Kita mungkin gak membalas dengan aksi kita. Gak adu jotos gitu kan. Kalau kalian bilang di parkiran. Enggak. Tapi kita membalas dengan hati kita. Kita membalas dengan hati kita. Dengan apa? Kita diem aja. Kita dingin. Kita nggak peduli. Gitu kan? So hati kita ini memang jahat. Sekali lagi, hati kita memang jahat. Karena dosa. Karena kita udah jatuh dalam dosa. So salib Kristus tadi itu sebenarnya menyingkapkan isi hati manusia. Isi hati kita. Nah, waktu orang-orang menyalibkan Yesus, ya waktu peristiwa salib itu, orang-orang yang menyalibkan Yesus itu berasal dari berbagai macam kelompok. Ada imam-imam, ada tentara Romawi, ada orang banyak yang mengelilingi, yang mungkin nonton gitu kan. Ada penjahat yang di samping kanan kiri Yesus. Ada murid, tapi yang melarikan diri. Gitu. Mungkin murid yang melarikan diri itu ada di situ juga. Gitu. Semuanya berbeda. Semuanya berbeda. Semuanya berbeda profesi, semuanya berbeda kepentingan, ya. Tapi ada satu hal yang mempersatukan mereka semua. Apa itu? Dosa. So pada waktu itu mereka berpikir sebenarnya sedang menghukum penjahat. Yesus dianggap penjahat, padahal mereka sedang menyalibkan Tuhan. Sebab mereka nggak ngerti apa yang mereka perbuat. Ini bukan berarti mereka nggak bersalah. Tapi mereka buta secara rohani. So dosa membuat manusia nggak sadar bahwa ia sedang melawan Allah. Sekali lagi, dosa membuat manusia nggak sadar bahwa ia sedang melawan Allah. Seringkali kan kita ngomong gini, enggak kok, aku enggak sejahat itu. Gitu kan? Enggak, aku enggak seburuk itu. Waktu kita ketemu orang gitu kan, enggak, gua enggak sejahat dia.
Tapi salib berkata, dosamu cukup besar sampai anak Allah harus mati. Dosa itu bukan hanya ketika kita membunuh, teman-teman. Dosa itu mungkin bukan ketika kita menyiksa orang lain. Enggak. Dosa adalah ketika kita hidup seolah-olah Allah enggak layak menjadi Tuhan kita. Bayangin gini, kita naik mobil, ya ini cerita out of context lah ya gitu ya. Kita naik mobil, terus Yesus duduk di sebelah kita gitu ya. Bayangin kita lagi nyetir, mobil listrik gitu. Besok mau nonton itu kan, pameran mobil kan. Nah, bayangin gitu, Yesus di sebelah. Terus kita tanya, Tuhan enaknya lewat mana ya? Tuhan enaknya lewat mana ya? Terus Tuhan tunjukin jalan gitu. Enaknya kita lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Nah, kita tahu jalannya itu sempit. Kita tahu jalannya mungkin penuh lubang. Kita tahu mungkin jalannya becek mungkin, bikin mobil kita kotor mungkin. Nah, waktu Tuhan menunjukkan jalan yang berbeda dengan keinginan kita, terus kita langsung bilang gini, ya wis, nanti dulu lah Tuhan. Yang kali ini aku aja. Karena aku tahu jalan yang lebih baik itu tuh, lewat tol itu. Gitu. Nah, kita ini masih ngajak Tuhan ikut di mobil kita loh. Kita masih berdoa, bener gak? Kita masih ke gereja, kita masih pelayanan, tapi sebenarnya kita lagi gak menjadikan dia Tuhan. Kenapa? Kita hanya menjadikan dia penumpang, padahal Tuhan gak pernah datang untuk menjadi penumpang di dalam hidup kita. Dia datang untuk menjadi Tuhan. Nah, dosa adalah ketika kita hidup seolah-olah Allah gak layak menjadi Tuhan. Itulah dosa. Dan dosa dimulai ketika kita mengambil kemudi yang seharusnya menjadi milik Allah. Enggak kok, gue enggak ambil kemudi. Enggak. Gitu kan. Itu di gereja lain. Di gereja kita semuanya Tuhan yang jadi kemudi gitu. Nah, inilah dosa teman-teman. Inilah dosa. Yang bapak-bapak di sini ya, kita kan berjuang sekuat tenaga, ya dapat duit, bekerja, untuk menyekolahkan anak kita, gitu ya, supaya anak kita bisa sekolah, supaya bisa makan, gitu kan, makan yang enak. Terus waktu besar mungkin kita cari uang untuk bisa membelikan rumah, ya. Membesarkan sejak kecil. Tapi waktu anak itu udah nikah mungkin, udah sukses, sang anak gak pernah nelpon. Gak pernah nanyain, Pak gimana kamu? Gak pernah. Bahkan gak pernah datang. Gak pernah tanya kabarnya gimana, ya. Padahal semua fasilitas bapaknya dipakai sama dia. Semua fasilitasnya dipakai. Tapi bapaknya yang ngasih duit, bapaknya yang nyekolahin, bapaknya yang ngasih tempat berteduh, so kita bisa tidur dengan nyaman, gitu kan. Diabaikan. Kalau kita dengar cerita itu ya tadi, gitu kan. Pasti kita ngomong, dasar anak itu keterlaluan loh. Gitu kan. Itu anak kurang ajar itu. Itu anak durhaka itu, pasti gitu kan. Setuju? Setuju. Tapi bukankah kita sering seperti itu kepada Tuhan?
Bukankah kita sering seperti itu pada Allah? Kita menikmati napas. Kita menikmati kesehatan mungkin hari ini. Pekerjaan, keluarga, berkat, bahkan mungkin pelayanan. Tapi sang pemberi itu nggak pernah kita cari. Itulah dosa. Bukan sekedar melanggar aturan, tetapi menikmati pemberian Allah sambil melupakan Allah. Itulah dosa. Kita kan sering gini ya, bicara tentang dosa nih. Kita sering mengukur dosa kita ini dengan orang lain. Ya atau ya? Membandingkan diri kita dengan orang lain. Enggak kok, saya enggak bunuh kayak dia. Gitu. Enggak kok, saya enggak pernah nyuri kayak dia. Enggak kok, aku ini masih ke gereja loh. Aku ini masih pelayanan loh. Saya masih khotbah loh sampai hari ini. Masih jadi WL loh. Gitu loh, masih jadi WL, masih jadi usher. Terus kita ngerasa kondisi rohani kita ini baik-baik aja. Gitu kan? Padahal masalahnya bukan lagi apakah kita berdosa apa enggak. Karena kita ini naturnya dosa. Kita adalah manusia berdosa. Masalahnya adalah kita sudah terlalu terbiasa dengan dosa. Sampai hati kita gak lagi terganggu olehnya. Gak lagi terganggu lagi oleh dosa. Nah, masalah terbesar manusia bukan karena ia melakukan dosa. Tapi karena mereka gak lagi merasa bahwa dosanya apa? Serius. Masalahnya ini. Kita bisa belajar dari Paulus. Gak ada yang lebih membenci gereja daripada Paulus. Saulus waktu itu ya. Bahkan Saulus ini yang menyeret orang-orang Kristen ke penjara. Nyiksa. Dia menyetujui kematian Stefanus. Gitu kan. Tapi waktu Yesus menjumpai Saulus ini di perjalanan ke Damsyik, Yesus gak membinasakannya. Yesus gak bunuhnya, gak membunuh. Tapi Yesus menyelamatkannya. Orang yang tadinya memburu gereja, menjadi rasul bagi gereja. Kenapa? Karena doa Yesus disalib, itu bukan sekedar kata-kata. Itu doa yang benar-benar digenapi. Kita sering menggambarkan pertobatan seseorang itu, ya kadang-kadang lewat lensa kita sendiri. Lensa kita berkata pertobatan seseorang itu harus lewat jalan yang baik. Maksudnya gini, orang bisa bertobat itu kalau datang ke gereja, ya datang ke gereja dengan firman Tuhan, hatinya terusik, bertobat, gitu kan? Ada juga yang bilang, orang kalau bertobat itu harus gua injilin dulu. Wah gitu kan. Oh kesannya rohani banget gitu. Itu lensa kita teman-teman. Itu lensa kita. Nah Paulus dia membinasakan orang Kristen. Gitu kan. Hanya dengan sekejap dia bertobat. Banyak kejadian di gereja ini. Bahkan mungkin teman-teman kita yang melalui pertobatan gak lewat apa yang diucapkan di depan mimbar ini. Enggak. Ada yang selingkuh malah bertobat. Ada yang merasa katakan amin. Gitu. Enggak usah. Ada. Nah kita mikir, selingkuh tuh, itu bukan jalan. Enggak. Tuhan bisa pakai jalan apapun juga untuk membuat orang-orang pilihannya bertobat dan berbalik dari jalan yang jahat.
Saya merenungkan teman-teman. Kan sekarang eranya gospel center gitu kan. Eranya Injil gitu. Kayaknya Injil doang, gereja yang gospel center doang ini gereja yang paling benar. Gitu. Kita bisa berkumpul di tempat ini gitu kan karena dipersatukan oleh Injil gitu ceritanya gitu. Amin gitu. Tapi saya menyadari di mana waktu saya bertobat. Kejadian apa? Hari itu yang membuat saya bertobat. Hari itu kejadiannya apa? Kejadiannya di satu retreat. Di tempat kuliah. Sebenarnya saya nggak mau ikut retreatnya. Sebenarnya saya karena ngejar cewek. Bukan, ya pasti bukan. Saya di situ ngejar gitu kan. Gara-gara ngejar, kecantol Tuhan maksudnya gitu kan. Bertobat. Nah kan jalannya gak rohani banget gitu ya. Itu gak rohani banget. Bahkan saya belajar sehingga saya mengerti kasih karunia. Itu harus melewati banyak jalan yang sebenarnya mungkin saya anggap hari ini itu sesat. Tapi justru karena melewati jalan itu, hari ini saya bisa mengerti, menghargai, merasakan yang namanya kasih karunia Tuhan itu luar biasa buat hidup saya. So seringkali kita kan menghakimi gitu kan. Dia gak bisa bertobat nih. Kenapa? Karena dia masih melakukan hal ini, dan hal ini. Berarti kita mengkerdilkan kuasa Tuhan. Mengkerdilkan kuasa Roh Kudus untuk bisa membuat orang tersebut bertobat. Gitu. Jadi kita jangan menghakimi lagi ya. Amin. Nah, ada satu kata-kata yang saya senang banget. Yesus enggak hanya mengampuni musuhnya. Tapi Yesus mati bagi musuhnya. Inilah bagian Injil. Kalau Yesus cuma berkata, aku memaafkan kamu, ya, dan gak mati, dosa tetap harus dihukum. Ya, karena Allah itu adil. Maka Yesus melakukan sesuatu yang kita gak bisa lakukan. Ia menerima hukuman yang seharusnya milik kita. Ingat, Roma 5 ayat 10, ketika kita masih seteru Allah, Kristus mati bagi kita. Perhatikan, Alkitab nggak ngomong Yesus mati buat sahabat-sahabatnya. Atau Yesus mati buat teman-temannya. Enggak. Yesus mati untuk siapa? Musuhnya. Nah, salah satu kesalahan banyak orang ya, waktu mengkhotbahkan Lukas 23 ayat 34 ini, membuat jemaat berpikir bahwa musuh itu hanya orang yang membenci kita atau yang kita benci. Gitu kan? Padahal dalam kehidupan modern ini musuh sering hadir dalam bentuk yang jauh lebih dekat dan lebih rumit. Kita bisa mengatakan gini, musuh kita hari ini mungkin gak lagi memegang palu dan paku seperti tentara Romawi yang menyakiti Yesus. Tapi mereka tetap melukai hati kita dengan cara yang berbeda. Inilah musuh. Kita bisa ngomong seperti ini. Orang yang mengkhianati kepercayaan kita, misalnya gitu kan. Partner bisnis yang suka nipu. Atau teman pelayanan yang suka nusuk dari belakang gitu kan. Atau sahabat kita, teman kita yang kita percaya, bocorin rahasia kita gitu kan.
Yang ketawa paling kenceng gitu. Gitu. Atau pasangan kita ya tiba-tiba selingkuh gitu. Nah, orang yang mengkhianati kepercayaan kita, itu musuh kita kadang-kadang. Nah, luka pengkhianatan lebih sering, lebih dalam daripada luka karena kebencian. Pengkhianatan paling menyakitkan bukan datang dari orang yang jauh, tapi dari orang yang pernah kita percaya. Ya. Banyak yang mengkhianati kamu. Ada yang memfitnah gitu kan. Wow, media sosial gitu kan. Nama kita bisa hancur cuman karena satu postingan, bener? Satu video, satu komen, mungkin komentar. Satu berita yang gak lengkap. Bahkan ada yang bilang ini, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan gitu kan. Nah, Yesus pun mengalami hal yang sama teman-teman. Ia dihukum berdasarkan saksi-saksi palsu. Orang yang menghina kita, yang tadi di kantor, di gereja. Orang yang mengambil hak kita. Ada yang warisan direbut gitu. Warisan direbut. Bonus gak dikasih. Promosi diambil orang lain gitu kan. Bisnisnya dicurangi. Hak cipta kita dicuri. Gitu. Ada yang gitu. Nah, hati kita berkata, dia harus membayar. Tapi Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Atau mungkin orang yang berbeda pandangan dengan kita. Nah, ini banyak hari ini. Sedikit perbedaan politik ya, bisa putus pertemanan. Bahkan bisa cerai, gara-gara beda pilihan presiden gitu. Ada itu. Sedikit beda denominasi gereja, wih langsung dicap sesat. Atau beda pendapat, langsung dibilang musuh. Nah, kita ini hidup di zaman yang mudah banget membenci. Padahal Injil memanggil kita untuk tetap mengasihi sambil tetap memegang kebenaran. Nah, tapi ada satu hal yang kita sering lupa. Sekali lagi ada satu hal yang sering kita lupa, yaitu musuh terpenting kita. Katakan musuh terpenting saya. Apa itu? Diri kita sendiri. Seringkali musuh terbesar kita tuh bukan orang lain, tapi hati kita sendiri. Ego kita ini masih sering pengen membales, gitu kan? Ada gini nih, waktu dulu saya pengen dapetin cewek itu, gak dapet, karena saya dicap miskin, misalnya gitu. Nanti lihat, gue akan kerja, gue akan jadi sukses, gue akan jadi banyak duit, gue akan tunjukin ke dia kalau gue bisa. Membalas dengan kesuksesan. Loh, itu ego loh. Itu ego loh. Rajin saya karena saya setiap hari nonton itu. Atau mungkin kepahitan yang dipelihara, gitu kan. Udah tahu itu pahit, harus dihilangkan, tapi kita pelihara terus, kita pupuk terus gitu kan. Atau kesombongan yang tidak mau mengampuni. Gak mau mengampuni itu sombong loh. Sekali lagi gak mau mengampuni itu sombong. Dan ini yang paling banyak. Keinginan melihat orang lain jatuh. Keinginan melihat orang lain jatuh. Orang lain lebih sukses dari kita, sebel. Gitu kan? Orang lain bisnisnya jadi lebih besar dari kita. Wih, dia pasti ke Gunung Kawi itu. Dia pasti bikin sesuatu tuh. Dia pasti nipu tuh, gitu. Kalau enggak itu duitnya pasti bukan punya dia tuh, gitu kan.
Terus kita sebarin kemana-mana gitu. Lihat orang lain pelayanannya lebih besar. Wih, apa itu sesat tuh? Gitu kan. Nah, musuh yang enggak kita sadari adalah diri kita sendiri. Nah, musuh terbesar bukan selalu orang yang melukai kita. Tapi musuh terbesar adalah hati yang mulai menyerupai orang yang melukai kita. Kadang-kadang kita itu hati kita ya. Jadi seperti musuh kita loh. Gitu. Bahkan kadang-kadang lebih jahat. Ketika kepahitan tinggal terlalu lama di hati kita. Perlahan-lahan kita berubah menjadi seperti orang yang pernah melukai kita. Kita ngomong jangan kayak dia loh. Lah kita jadi kayak dia. Tapi saya pengen kita mengerti satu hal lebih dalam lagi. Yesus berkata gini kan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu pertanyaannya gini, siapa mereka itu? Siapa mereka? Waktu Yesus bilang, Bapa, ampunilah mereka. Pertanyaannya, siapa mereka itu? Kita pernah menjadi orang yang melawan Allah. Benar? Kita pernah mengabaikan kasih-Nya. Kita pernah hidup seolah-olah Kristus gak layak menjadi Tuhan atas hidup kita. Karena itu, aplikasi terbesar dari khotbah ini bukan sekedar ampunilah musuhmu, ya, melainkan ingatlah dulu kamulah musuh Allah yang telah lebih dulu diampuni. Ketika hati benar-benar menyadari bahwa kita hidup setiap hari oleh anugerah, mengampuni bukan lagi menjadi beban moral yang berat, melainkan buah alami dari Injil yang telah mengubah kita. Amin. So, kalau bicara tentang moral, kita cenderung mengukur orang lain dengan moral, ya. Mengukur orang lain dengan moral, tapi mengukur diri sendiri dengan motivasi. Tahu nggak maksudnya gimana? Contohnya gini nih, ketika orang lain marah, ya, ketika orang lain marah, kita akan selalu ngomong, dia pemarah tuh, dia emosian tuh, gitu kan? Tapi waktu saya marah, saya akan bilang, gue lagi capek. Saya lagi capek. Atau misalnya orang lain datang terlambat pelayanan, atau terlambat masuk kerja, atau apa. Kita bisa, dia nggak tanggung jawab. Atau kita bisa ngomong waktu dia terlambat, nggak profesional tuh. Gitu kan? Tapi waktu saya terlambat, sorry ya jalannya macet. Ada aja alasan. Waktu orang lain jatuh dalam dosa, kita ngomong, ya orang yang gak bener tuh. Tapi waktu saya jatuh dalam dosa, kita akan selalu ngomong, sejujurnya saya lagi bergumul. Kita selalu memberi diri sendiri ini konteks, tapi memberi orang lain label. Kita sering menghakimi orang lain dari tindakan mereka, tetapi menghakimi diri sendiri dari alasan kita. So moral itu memang penting, tapi moral sekali lagi bukan apa? Juru selamat. Masalah terbesar manusia pertama-tama bukan karena moralnya buruk. Masalah terbesar manusia adalah ia berdosa di hadapan Allah. Ada orang yang moralnya sangat baik, tapi tetap membutuhkan Kristus. Ada orang yang moralnya rusak, dia juga membutuhkan Kristus. Dua-duanya sama-sama gak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Nah Lukas 23 tadi membuktikannya. Di bawah salib ada tentara Romawi. Di bawah salib ada imam-imam, ada penjahat, ada Pilatus.
Moral mereka berbeda-beda, tapi semuanya membutuhkan pengampunan yang sama. Musuh terbesar bukan orang yang lebih berdosa daripada kita. Sekali lagi, katakan bersama-sama, musuh terbesar bukan orang yang lebih berdosa daripada kita. Musuh terbesar bukan orang yang lebih berdosa daripada kita. Karena ini sebenarnya jebakan hati. Katakan jebakan hati. Kita berpikir, aku gak seperti dia kok. Gue gak seperti dia. Tapi Injil berkata, tanpa kasih karunia, kamu gak lebih baik daripada dia. Yesus gak berdoa, ampunilah mereka karena mereka punya nama baik. Karena mereka lebih baik. Tapi ampunilah mereka. Kenapa? Karena mereka semua berdosa. Yesus melihat lebih dalam daripada perilaku. Kita melihat tindakan. Yesus melihat hati. Kita melihat dosa yang dilakukan. Yesus melihat manusia yang diperbudak dosa. Itulah sebabnya dia berkata mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan berarti mereka nggak bersalah ya, sekali lagi. Tapi mereka begitu buta oleh dosa sehingga nggak menyadari besarnya kejahatan mereka. Bukankah itu juga pernah atau masih menjadi kondisi kita hari ini? So, kita bisa berkata seperti ini. Mungkin hari ini ada orang yang menurutmu sangat buruk. Mungkin memang ia melakukan hal yang salah. Tapi sebelum kamu melihat dosanya, ingatlah dulu salibmu. Sebab sebelum Kristus mengubah hidupmu, kamu pun pernah menjadi musuh Allah yang hanya hidup oleh anugerah. Di atas salib terjadi pertukaran yang besar. Kristus mengambil hukuman kita. Kristus mengambil rasa malu kita. Kristus mengambil murka Allah yang seharusnya kita tanggung. Lalu memberikan kepada kita pengampunannya, kebenarannya, dan status menjadi anak Allah. Itulah Injil. Yesus gak mati karena kita layak diampuni. Kita diampuni karena Yesus rela mati. Jangan ketukar. Yesus gak mati. Kan seringkali kita ngomong gini kan, aku ini berharga. Aku ini berharga loh. Maka itu Yesus rela mati buat aku. Kata-katanya jangan salah. Yesus gak mati karena kita layak diampuni. Kita diampuni karena Yesus rela mati. Nah, orang yang sadar sudah diampuni akan belajar untuk mengampuni. Seringkali kan kita berkata gini, aku udah mengampuni kok, gitu kan. Aku udah mengampuni kok. Tapi setiap kali nama orang itu disebut, hati kita masih panas nih, gitu kan. Kenapa? Karena kita lupa betapa besar kita sudah diampuni. Ada tokoh Alkitab Yusuf. Saudara-saudaranya menjual Yusuf. Ya, saudara-saudara Yusuf tuh menjual Yusuf. Saudara-saudaranya mengkhianati Yusuf. Saudara-saudaranya membuat hidup Yusuf hancur. Tapi bertahun-tahun kemudian, Yusuf justru menangis. Yusuf memeluk mereka. Yusuf memberi makan mereka. Kenapa? Karena Yusuf melihat tangan Allah lebih besar daripada luka yang dibuat manusia. So, mengampuni bukan berarti kita berkata apa yang kamu lakukan itu benar atau enggak apa-apa. Enggak. Dosa tetaplah dosa. Ya. Luka tetaplah luka. Keadilan tetaplah. Ketidakadilan tetaplah ketidakadilan. Mengampuni bukan menghapus kesalahan orang lain. Sekali lagi, mengampuni itu bukan menghapus kesalahan orang lain.
Mengampuni berarti kita berhenti mengambil alih pekerjaan Tuhan sebagai hakim. Itulah mengampuni. Kita berkata, Tuhan, Engkau melihat semuanya. Engkau lebih adil daripada saya. Saya menyerahkan perkara ini ke dalam tangan-Mu. Itulah mengampuni. Lalu kita lanjutkan, selama kita masih ingin membalas, sebenarnya kita sedang berkata, Tuhan, biar saya aja yang ngurus ini Tuhan. Ya kalau kita masih pengen membalas, berarti kita ngomong Tuhan, biar saya aja yang ngurus ini Tuhan. Tapi waktu kita mengampuni, kita berkata Tuhan, saya percaya Engkau adalah hakim yang adil, saya gak akan membiarkan kepahitan menguasai hati saya. Nah ada satu quote yang bagus, yang bilang gini, kebencian itu seperti memegang bara api. Kita berharap orang lain terbakar. Tapi tangan kita yang lebih dulu melepuh sebenarnya. Karena kita yang pegang bara api. Nah orang sulit mengampuni biasanya bukan karena lukanya terlalu besar. Tapi karena ia mulai lupa betapa besar ia telah diampuni. Luka memang diberikan orang lain. Tapi kepahitan adalah pilihan hati kita. Kali lagi luka memang diberikan orang lain. Luka bisa diberikan sahabat kita. Luka bisa diberikan bos kita. Luka bisa diberikan pasangan kita. Luka bisa diberikan pemimpin rohani kita. Luka bisa diberikan pendeta kita. Luka bisa diberikan siapa lagi? Orang tua kita. Papa kita, mama kita mungkin. Tapi kepahitan adalah pilihan hati kita. So, kalau kita bayangin ya waktu kejadian salib itu. Yesus di atas Golgota. Ya, dia disalib. So, siapa kita hari itu? Siapa kita? Apakah kita Yohanes? Apakah kita Maria? Apakah kita tentara Romawi itu? Tapi jawaban Alkitab berkata, kita semua ada di sana. Bukan sebagai penonton, tapi sebagai penyebab. Yesus disalib. Dosa kita lah yang membawa Kristus ke salib. Namun justru kepada orang-orang seperti itulah Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Kalimat itu bukan hanya untuk tentara Romawi, tapi juga buat saya. Bapak ampunilah mereka, kalimat itu buat saya. Untuk kita semua. So, mungkin hari ini ada orang yang sangat melukai kita. Mungkin waktu khotbah ini dibagikan, nama itu langsung muncul di kepala kita. So, saya mau katakan sekali lagi, luka itu nyata. Air mata itu nyata. Tapi salib berkata, lihatlah kepadaku terlebih dahulu. Sebelum melihat besarnya luka kita, lihatlah besarnya kasih Kristus. Karena orang yang paling sulit mengampuni, bukanlah orang yang paling banyak disakiti. Melainkan orang yang paling sedikit menyadari bahwa dirinya telah diampuni. Hari ini, jangan hanya bertanya. Habis dengar khotbah ini kan seringkali kita berkata, siapa ya yang harus aku ampuni? Hari ini jangan hanya bertanya siapa yang harus aku ampuni. Tapi bertanyalah, sudahkah aku benar-benar mengerti bahwa Kristus telah lebih dulu mengampuni aku? Karena ketika Injil turun ke dalam hati, kita mungkin masih nangis. Lukanya mungkin masih belum hilang. Tapi perlahan kita mulai bisa berkata seperti Yesus, Bapa, ampunilah mereka. So, salib bukan tempat, bukan hanya tempat dosa saya diampuni.
tapi juga tempat kebencian saya disalibkan. Gak ada hati yang terlalu keras untuk diampuni Kristus. Dan gak ada luka yang terlalu dalam sehingga Injil gak sanggup untuk memulihkannya. Ketika kita berdiri di bawah salib, kita kehilangan hak untuk merasa lebih benar daripada orang lain. Karena di sana kita semua hanya berdiri sebagai orang berdosa yang hidup oleh kasih karunia. Soli Deo Gloria.